Tiba-tiba jenazah yang ada di belakang mereka itu duduk dan posisinya itu sudah membelakangi mereka. Bang Surah spontan bilang ke Giri, dah, pinggirin mobilnya dah, cepet dah. Giri mencoba memperlambat laju mobilnya. Bang Surah teriak lagi, dah, pinggirin mobilnya dah, cepet dah. Si ibu ini langsung jalan mendekat ke arah mobil jenazah. Giri sama Bang Surah itu melongo. Terus mereka mendengar si ibu ini kayak ngomong sesuatu, nggak tahu ngomong sama siapa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan menceritakan sebuah cerita kiriman yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Giri yang asalnya dari Kebumen. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman mungkin masih ingat dengan cerita dari Mas Giri dan Bang Surah. Jadi ada dua cerita dari Mas Giri dan Bang Surah yang sudah pernah kami ceritakan di Kembara Sunyi. Kalau kita review kembali sedikit cerita tentang Mas Giri, jadi Mas Giri dan Bang Surah ini adalah sopir truk ekspedisi yang pada saat itu pernah mengirim barang kiriman ke Banyuwangi. Pada saat itu mereka melewati jalur Alas Kumitir, dan ketika melewati Alas Kumitir mereka memasuki desa Gaib. Dan cerita yang kedua dari Mas Giri, waktu itu ketika Mas Giri dan Bang Surah ini pernah mengantar barang kiriman ke Jawa Tengah. Dan dalam perjalanan mereka itu diikuti oleh sosok pocong sampai keluarga mereka ini juga ikut diganggu. Nah, di episode kali ini Mas Giri ini mau membagikan lagi pengalaman mistisnya yang lain. Dan lagi-lagi Mas Giri mengalami kisah ini bersama Bang Surah. Jadi teman-teman, semenjak kejadian diikuti pocong itu, Giri dan Bang Surah ini sudah mulai agak jarang ketemuan. Bahkan untuk ketemu juga susah. Ini karena Giri sudah diterima di sebuah PO bus swasta cukup ternama di sana. Dan singkat cerita, Giri mulai kerja di PO tersebut. Dia bawa unit bis jurusan Jogja ke Jakarta. Sedangkan Bang Surah waktu itu beliau masih tetap membawa truk kirim barang ekspedisian. Tapi untuk soal komunikasi, Giri dan Bang Surah ini masih tetap intens. Mereka telepon-teleponan, saling chat WA satu sama lain. Giri mengakui ya yang namanya kerja hubungan sama mesin, jadi nggak selamanya mesin itu akan sehat, lancar, pasti ada kendalanya, dan nanti pasti akan mengalami kerusakan. Dan ternyata benar, itulah yang dialami Giri pada saat dia membawa unit bis. Unit bis yang dibawa Giri ini mengalami kerusakan, dan bisa dipastikan dia harus libur dulu, nyetir untuk beberapa hari, nunggu unitnya ini dibenerin. Dan dalam masa libur itu, Giri di rumah ini nggak ngapa-ngapain ya, palingan dia main sama anak-anak atau mengisi waktu dengan hobinya yaitu mancing. Di sore itu sekitar jam 2 siang, Giri ini sudah niat mau mancing, tapi tiba-tiba anaknya yang paling besar itu datengin Giri, terus dia bilang, "Pak, ini HP-nya ada yang telepon." Terus akhirnya pas dia lihat ternyata Bang Surah yang telepon. Terus diangkatlah sama Giri, "Halo Bang, ada apa ini Bang?" "Oh ya nda, ini aku langsung ngomong aja nda, punya uang simpenan nggak nda kamu nda? Ini aku butuh nih buat bayar studi turnya anakku." Terus Giri jawab, ya karena Giri memang lagi nggak ada kerjaan waktu itu, dia bilang, "Buru-buru uang simpenan Bang, ini aja aku udah 4 hari kagak narik."
Bosku rusak bang, kata Giri seperti itu. Terus Bang Sura melanjutkan, wah lagi tunda. Ini aku juga sudah semingguan ini nggak dapat muatan barang dah. Ya udahlah dah, makasih dah. Di situ sebenarnya Giri ini merasa kasihan sama Bang Sura. Ya tapi mau gimana lagi, Giri juga waktu itu lagi nggak punya uang simpanan. Dan setelah selesai telepon dengan Bang Sura itu, tiba-tiba ada yang ngetuk pintu. Setelah dia lihat, ternyata ada tetangga Giri yang rumahnya ini nggak terlalu jauh. Sebut saja namanya Iwan. Si Iwan ini adalah sopir ambulan rumah sakit swasta ternama yang ada di daerah sana. Giri kenal Iwan ini karena istrinya Giri dan istrinya Iwan itu teman dari kecil. Nah di situ Iwan langsung ketemu Giri. Iwan tanya, loh kamu ada di rumah Ri? Iya. Kenapa Wan? Ini gini Ri, aku ini mau ada perlu sama kamu. Kamu lagi nganggur nggak? Ini kebetulan unitku lagi storing Wan. Kenapa Wan? Oh berarti lagi nganggur ya? Ya gitulah Wan. Terus Giri ini sebenarnya sudah curiga, pasti ini Wawan mau minta tolong sesuatu. Dan benar, tanpa basa-basi, Iwan ini mengungkapkan kedatangannya ke rumah Giri. Intinya Iwan ini minta tolong ke Giri supaya Giri menggantikan Iwan mengantarkan jenazah. Karena Iwan ini lagi ada keperluan keluarga yang nggak bisa ditinggalkan. Jujur waktu itu Giri langsung nolak permintaannya si Iwan ini karena Giri ini nggak berani dan nggak punya pengalaman juga membawa mobil jenazah. Apalagi di dalamnya itu ada jenazah. Intinya di situ Giri takut. Tapi si Iwan ini nggak nyerah begitu saja. Ya mungkin karena situasinya darurat dan nggak ada yang menggantikan. Iwan ini menginfokan ke Giri. Gi, ini uangnya lumayan loh. Dan si Iwan juga menyampaikan juga ke Giri kalau nanti pas ngantar jenazah itu, Giri ini nggak sendirian. Ada salah satu staf dari rumah sakit yang menemani. Dari sinilah Giri ini mulai agak goyah. Dia mikir, terus akhirnya Giri berpikir juga, ini sayang juga kalau ditolak, apalagi duitnya juga lumayan. Pikirnya Giri, uang ini nanti bisa dipakai untuk kebutuhan yang lain. Dan siapa tahu juga kalau ada sisa uangnya, dia bisa meminjamkan uang ke Bang Sura. Giri berpikir, kasihan Bang Sura ini lagi butuh uang buat anaknya. Akhirnya setelah dia berpikir beberapa menit, Giri menerima tawaran ini. Dia bilang ke Iwan, ya udah Dewan, aku terima. Di situ Iwan ini senang banget, dia lega. Terus Iwan menjelaskan ke Giri sedikit soal prosedurnya. Di situ Iwan juga menjelaskan soal mobil dan yang lain-lain. Setelahnya Iwan ini ngasih nomor WA ke Giri. Kata Iwan, nanti orang itu yang akan membimbing Giri ketika di rumah sakit. Sebelumnya Iwan ini juga sudah menghubungi pihak terkait bahwa nanti yang akan menggantikan Iwan ini adalah temannya, namanya Giri. Iwan bilang ke Giri, oke Lari, nanti kau ke rumah sakit sekitar jam 5 sorean, karena katanya jenazah ini diantarkan malam. Nah ini masih nunggu proses administrasi rumah sakit. Dan sebelum Iwan ini pergi, Iwan mengingatkan lagi ke Giri, beneran ya Ri, jangan sampai nggak datang loh. Ini aku bener-bener ngandelin kamu ini Ri. Ya di situ Giri cuma menganggukkan kepala ke Iwan. Sekitar jam 5 sore, Giri ini sudah ada di rumah sakit. Rumah sakitnya itu juga bisa dibilang nggak terlalu jauh sama rumah Giri. Begitu sampai di rumah sakit, Giri langsung menghubungi nomor WA yang dikasih Iwan tadi. Nggak lama setelah itu datanglah seorang laki-laki, dia pakai seragam putih khas rumah sakit. Terus dia langsung nyapa Giri, Mas Giri ya? Temannya Mas Iwan ya Mas? Terus dia langsung menyalami Giri, dia memperkenalkan diri, aku Budi Mas. Terus Giri diminta mengikuti si Budi ini. Giri jalan di belakang Budi, mereka jalan menuju ke sebuah ruangan kantor. Nah sampai di situ Giri belum tahu jabatan Budi ini sebagai apa di rumah sakit itu. Dan setelah menjelaskan semua prosedur yang harus dijalani Giri, akhirnya si Budi ini menyerahkan berkas-berkas dan juga sejumlah uang. Berkas-berkas ini nantinya harus ditandatangani oleh pihak keluarga si jenazah. Sedangkan uang itu untuk fee-nya Giri. Terus Giri langsung tanya ke Budi, terus nanti staf yang ikut nganterin saya berapa orang Mas? Nah mendengar pertanyaan ini, wajah Budi itu kayak bingung, dia nggak bisa jawab. Terus dia bilang, maksudnya staf gimana ya Mas? Nah di situ Budi bingung, jadi seolah ini menunjukkan bahwa Budi merasa aneh juga dengan pertanyaan Giri. Giri sudah mulai deg-degan di situ, terus dia jelaskan, gini loh Mas Budi, kan kata Mas Iwan, nanti itu katanya ada salah satu perwakilan rumah sakit yang ikut nganter, ya sekedar untuk nemenin saya di jalan.
Soalnya saya ini nggak pernah nganter jenazah mas sebelumnya mas. Nah setelah Giri menjelaskan, Budi mulai paham, oh alah itu toh mas. Gini loh mas, jujur ya, kalau dari pihak rumah sakit ini nggak ada staf yang menemani mas. Ya memang kayak gitu, sopir itu ya sendirian, nggak ada yang nemenin. Disitulah mental Giri ini langsung down. Sempat terbesit dalam diri Giri, dia mau membatalkan pekerjaannya ini. Tapi Mas Budi menjelaskan lagi, sudahlah mas, nggak apa-apa mas. Insya Allah nggak ada apa-apa kok. Lagian kan nanti pasti ada pihak keluarga yang ikut mobil nemenin jenazahnya mas. Nah setelah mendengar penjelasan ini, Giri agak lega. Sebelumnya Giri ini juga nggak tahu ini jenazah perempuan atau laki-laki, terus diantarnya ini kemana, dia belum tahu. Sebenarnya di berkas itu sudah ada penjelasan ini semua, tapi Giri belum sempat membaca. Karena waktu itu jujur Giri ini panik. Nah, tapi karena waktu itu Giri ini bingung, dan baru pertama kali ini dia mengantar jenazah, jadi dia itu sempat blank untuk beberapa saat. Nah, dia berpikir, ya yang penting ngantar aja lah, toh ada keluarga jenazah. Dia nanti bisa tanya ke keluarga, bisa diajak ngobrol dan lain sebagainya. Sambil nunggu waktu, Giri ini mulai tahu ternyata jenazahnya ini adalah jenazah perempuan, dan jenazah ini akan dikirim ke daerah Batu, Jawa Timur. Nah, dia berpikir juga, waduh jauh juga ya. Nggak terasa waktu itu sudah maghrib, Giri lanjut ke musola. Setelah dia sholat maghrib, Giri ini ketemu Budi lagi di musola. Nah, di kesempatan itu Giri tanya ke Budi, kira-kira pemberangkatan jam berapa ya Mas Budi? Nah, kata Mas Budi, pihak keluarga ini masih nunggu salah satu keluarga yang lain yang datang mas. Maksudnya di sini keluarga yang dimaksud ini adalah keluarga yang mau ikut sama mobil jenazah. Dan orangnya, kata Mas Budi, masih dalam perjalanan ke rumah sakit. Terus Giri tanya lagi, karena dia sama sekali nggak ngerti harus gimana. Dia tanya lagi ke Mas Budi, mas, ini gimana ya mas, jenazahnya kapan mau dimasukkan ke mobil? Ternyata kata Mas Budi, loh, kalau jenazah sudah beres semua mas, dari jam 5 sore tadi sudah dimasukkan ke mobil jenazah sama anak-anak. Mas Giri ini tinggal berangkat aja kok mas. Oh ya udah mas, kalau gitu mas. Akhirnya Giri pun nunggu si keluarga ini datang. Kira-kira sampai sekitar jam 7:30 lebih. Lumayan lama juga Giri nunggu waktu itu. Tiba-tiba Budi ini datengin Giri. Terus Budi bilang ke Giri, katanya keluarga jenazah ini terjatuh di jalan mas. Sempat mengalami kecelakaan lah. Tiba-tiba jatuh di jalan. Ya mungkin keluarganya ini juga lagi banyak pikiran. Terus si keluarga dari jenazah ini mengabarkan ke pihak rumah sakit. Terus mengabarkan ke Budi bahwa dia ini nggak bisa datang. Jadi dia sampaikan, jenazah ini langsung diantar aja mas. Kayaknya dia nggak bisa ikut nganter karena kondisinya juga cedera. Nah dalam hati Giri, ya Allah ini ada drama apa lagi ini. Terus Giri tanya, lah terus ini gimana Pak Budi? Ini masih nunggu yang bersangkutan atau gimana? Nah Pak Budi bilang, Mas Giri langsung antar aja ya mas. Ini soalnya orangnya cedera. Kasihan keluarga yang di Batu sana itu sudah nunggu dari tadi mas. Di situ Giri bingung juga, ini kok lama-lama nggak sesuai semua. Di awal Iwan itu bilang ada staf dari rumah sakit yang bakal menemani Giri. Ternyata nggak ada. Katanya ada pihak keluarga yang bakal ikut nemenin. Ternyata dikabari yang bersangkutan kecelakaan, jatuh di jalan dan nggak bisa nganter. Giri di situ sudah mulai berpikir, wah ini ribet banget ini. Ya waktu itu spontan, Giri ini agak sebel. Dia berpikir menuju ke daerah Batu, Jawa Timur itu juga nggak dekat. Dia nggak bisa bayangin sendirian nganter jenazah malam-malam dengan jarak yang jauh. Akhirnya spontan lah Giri itu akhirnya menyerahkan kembali berkas dan juga uang yang sudah diberikan tadi. Dia sampaikan permintaan maafnya ke Mas Budi. Dia bilang, maaf ya mas, kayaknya saya nggak bisa mas kalau sendirian mas. Karena sebelumnya saya ini nggak pernah nganter jenazah. Ya ini saya benar-benar baru loh mas. Saya minta maaf ya mas, saya nggak bisa mas. Nah sempat terjadi cekcok di situ. Mas Budi ini sempat bilang, loh mas nggak bisa gitulah mas. Ya Giri bilang lagi, ya gimana mas, kalau nggak ada temennya saya nggak mau mas. Mas Iwan sendiri ini di awal ngasih job ini, katanya itu ada yang nemenin dari pihak rumah sakit. Nah Mas Budi menyampaikan lagi, iya mas, tapi staf di sini ini terbatas, lagi banyak yang cuti juga. Jadi saya minta maaf juga, ini kan bukan rumah sakit besar mas. Terus Mas Budi menyampaikan lagi, gini aja lah mas, Mas Giri cari temen lah mas. Teman Mas Giri siapalah, nanti saya ambilkan uang pribadi saya lah, 500.000 buat ini. Gimana mas? Giri ngangguk setuju. Ya paling nggak dia bisa lah ada temennya
perkara siapa yang mau dia ajak nanti, itu dipikirkan nanti. Giri langsung menghubungi kakak iparnya. Ternyata kakak iparnya Giri ini nggak bisa karena posisinya lagi sakit. Sudah 2 hari katanya dia diare. Giri langsung menghubungi salah satu tetangganya, namanya Asep. Ternyata Asep masuk shift malam. Waduh, di situ Giri mulai gelisah lagi. Seketika itu juga Giri ingat, oh iya Bang Surah, siapa tahu dia mau. Langsunglah cepet-cepetan Giri menghubungi Bang Surah, dan pas sudah nyambung, Giri matiin lagi HP-nya. Dia ingat, ini kalau sampai Bang Surah tahu yang sebenarnya bahwa pekerjaan ini adalah mengantar jenazah, pasti Bang Surah nolak. Ya terpaksa di situ Giri harus bohong ke Bang Surah supaya Bang Surah ini langsung mau menerima tawaran ini. Terus diteleponan lagi Bang Surah. Halo Bang, posisi di mana Bang? Di rumah dah. Minta tolong ke sini bisa Bang, ke rumah sakit Mawar ya. Penting ini Bang, ada kerjaan. Loh, siapa yang sakit dah? Enggak ada yang sakit Bang, ini ada kerjaan. Abang mau duit kan? Ini ada kerjaan nih. Ya udah, cepet sini Bang. Oke dah, aku kesana dah. Semangatlah Bang Surah ini. Setelah itu Giri sampaikan ke Budi bahwa dia sudah dapat teman. Singkatnya, uang 500.000 itu diterima Giri. Sambil nunggu Bang Surah datang, Giri ngecek kondisi mobil. Mulai dari radiator, rem, dan juga lain-lain. Jadi mobil jenazah ini adalah mobil Suzuki EPV. Nah, pengakuan Giri pas dia pertama kali buka pintu mobil itu langsung tercium aroma kapur barus yang sangat menusuk sekali. Di kursi kemudi itu Giri sempat noleh ke belakang. Ya di belakang itu memang sudah ada jenazah yang terbaring. Sudah dalam kondisi yang terpocong. Nah, Giri ini langsung manasin mobil. Kira-kira sekitar 20 menit itu Bang Surah datang. Ya, style Bang Surah ya seperti itu. Celana jeans 3/4, kaos lengan panjang, dan badannya itu kan agak gemuk Bang Surah ini. Giri langsung nyamperin Bang Surah dan langsung ngasih uang 500.000. Nih Bang, ada rezeki Bang. Alhamdulillah, duit apa ini dah? Udah diterima dulu uangnya, ini ada kerjaan. Kita ini mau ngantar paket Bang. Ke Batu sana, ke Malang sana loh. Paket apa Anda? Terus di situ Giri jawab, ya sudah ayo sekarang lihat paketnya. Dia pun ngajak Bang Surah menuju ke lokasi mobil jenazah ini. Bang Surah itu jalan di belakang Giri. Terus pas sampai di mobil jenazah itu, Bang Surah bingung, loh, dah, kok mobil jenazah, dah? Ya ini Bang, kita ini nganter paket ini Bang. Dah yuk masuk, kan uangnya tadi sudah Bang Surah terima. Sekarang kita kerja Bang. Bang Surah akhirnya masuk mobil, wajahnya itu sudah agak merengut, tapi uang terlanjur sudah diterima, Bang Surah nggak bisa ngapa-ngapain. Nah pas masuk di dalam mobil, Bang Surah ini noleh ke belakang, ngelihat jenazah itu. Astagfirullahaladzim dah. Giri di situ ketawa ngakak lihat ekspresi Bang Surah yang seolah dia ini kena tipu. Ini bukan paket ini dah, sudah gila kau dah. Udahlah Bang, rezekinya ya ini masa iya ditolak Bang. Lagian aku ini mau ngajak siapa lagi, tadi iparku sakit. Tetanggaku si Asep juga masuk shift malam. Kan abang juga lagi butuh duit. Ya udahlah, yuk jalan yuk, bismillah. Akhirnya mereka pun jalan. Awal-awal di jalan itu nggak ada yang aneh. Ketika jalanan itu lumayan padat, Giri menyalakan lampu sirinenya. Jadi pas dalam kondisi sepi, dia matikan. Jujur mereka itu terganggu banget dengan aroma kapur barus. Ditambah lagi ada kayak semacam bau-bau bahan kimia. Waktu itu Giri nggak tahu ini bau apa. Terus pas Giri tanya ke Bang Surah, Bang ini bau apaan sih Bang kok kayak aneh gitu? Bang Surah bilang, ini kan bau kapur barus dah. Bukan Bang, kalau bau itu aku tahu, ada bau lain yang nggak enak itu loh Bang, apaannya? Nah kata Bang Surah itu bau formalin dah, biasalah itu dah. Oh pantesan kata Giri. Setelah obrolan itu, Bang Surah mulai buka jendela sedikit biar aromanya itu nggak terlalu kuat. Terus mereka ngobrol-ngobrol dalam perjalanan itu, Bang Surah tanya, dah kenapa ya mobil ambulan jenazah itu kok rata-rata ini ngeblong di belakangnya itu? Maksudnya bisa ngelihat ke belakang. Kok nggak ada pembatas antara supir dan jenazah? Kalau gini kan jadinya agak serem ya, ndah. Ya udah gini aja deh, ndah. Kita bikin perjanjian ya. Giliran kamu yang bawa mobil, aku nggak tidur. Ntar pas giliranku yang bawa, kamu juga nggak boleh tidur. Gitu ya, ndah. Biar kita nggak terlalu takut, ndah. Nah, singkatnya mereka sepakat dalam hal ini. Terus nggak lama Bang Surah itu mulai baca-baca berkas yang ada di dashboard itu. Berkas jenazah ini. Pas Bang Surah baca-baca, tiba-tiba Bang Surah ini istighfar. Astagfirullahaladzim dah. Ya Allah dah. Sambil Bang Surah ini noleh ke belakang ngelihat jenazah itu.
Giri juga kaget dan heran. Kenapa sih bang, ada apa bang? Bang Surya ini masih diem. Terus ngeliatin surat jenazah ini, sambil sesekali Bang Surya itu noleh ke arah jenazah ini. Barulah di situ Bang Surya bilang ke Giri, kamu tahu nggak dah, ini orang matinya kenapa? Ya Giri jawab dengan entengnya, ya nggak tahu lah bang, emang kenapa bang? Ini loh dah, kalau menurut dari surat keterangan kepolisian ini, terus dari hasil otopsi di rumah sakit, ini cewek meninggalnya Giri dah. Seketika itu juga Giri ini merinding. Benar bang, nggak salah lihat kok bang. Ya Allah ini loh dah, emang kamu nggak baca dari awal surat ini? Giri cuma geleng-geleng kepala sambil dia terus-terusan konsen dengan kemudinya. Setelah mengetahui hal ini, Bang Surya dan Giri itu sempat diam beberapa saat. Tiba-tiba situasinya itu hening, kayak langsung ada sesuatu yang beda. Dalam hati Giri, waduh, tahu gitu mending nggak usah ngerti penyebab kematiannya. Kalau kayak gini sudah ngerti, pikiran itu jadi kemana-mana. Ada sekitar 10 menitan mereka itu diam-diaman. Setelah itu Bang Surya nyalain rokok. Dia hisep rokok itu dalam-dalam sambil ngadep ke arah jalan. Sesekali Bang Surya itu noleh ke arah jenazah di belakang. Ngelihat Bang Surya yang lagi ngerokok santai itu, Giri pingin ngerokok juga. Dia nyalain lah rokok. Waktu itu mereka belum ngobrol lagi, masih diem-dieman. Tiba-tiba Giri dan Bang Surya itu dengar ada suara orang berdeham. Langsung mereka itu saling pandang. Bang Surya matanya melotot ke Giri sambil dia bilang, itu suara apa ndah? Giri nggak bisa jawab waktu itu. Disinilah keusilan Bang Surya muncul. Dia hisap rokoknya dalam-dalam, terus dia tiupkan ke arah jenazah yang ada di belakangnya. Terus dia sambil berucap, sambil noleh ke arah jenazah ini. Kau jangan ganggu kita ya. Kau mau diantar nggak? Kami sudah baik loh nganter kamu. Kamu jangan bikin gara-gara. Bang Surya ini ngomong ke arah jenazah itu. Giri pas mendengar Bang Surya ngomel-ngomel seperti ini, Giri ini malah geli ngelihatnya. Bawaannya tuh pengen ketawa terus. Dalam batin Giri, wah untung banget ada Bang Surya, jadi nggak seberapa tegang. Mas ketika tahu Giri ini ketawa, Bang Surya itu ngomong ke Giri, sudah dah, nggak usah ketawa kau dah. Ini aku sebenarnya juga takut. Ini aku lagi ngelawan takutku dengan cara yang seperti ini, supaya takutku itu hilang. Giri masih ketawa terus. Nggak lama setelah itu, kira-kira 5 menit setelah itu, tiba-tiba ada suara tangisan perempuan. Suara tangisannya itu pelan banget. Samar-samar Giri juga mendengar kayak ada suara perempuan yang minta tolong. Tolong. Tapi suaranya itu jauh banget. Giri ngelirik ke arah Bang Surya. Dari raut wajah Bang Surya kelihatan banget kalau Bang Surya ini juga pasti mendengar suara itu. Giri berharap Bang Surya itu ngomel-ngomel lagi kayak tadi, supaya suasananya itu nggak terlalu tegang. Ternyata bener. Nggak lama setelah itu Bang Surya ini ngomel. Suaranya itu agak keras, berisik. Nggak usah nangis kau. Salah kau sendiri mengakhiri hidup. Orang lain sakit pingin sembuh, kau yang sehat malah pingin mati. Udah diam, jangan berisik. Giri waktu itu nggak bisa menjelaskan situasinya. Dibilang takut, ya memang takut Giri waktu itu. Merinding juga merinding. Dibilang pingin ketawa, memang pingin ketawa pas mendengar Bang Surya ngomel-ngomel seperti itu. Dalam batin Giri ini bilang, ini jalan malam hari, ngelewati hutan-hutan, bawa jenazah lagi. Gimana kalau tadi dia ini sendirian? Pasti sudah pingsan di tengah jalan. Untung ada Bang Surya. Nah, jalanan itu sepi. Selain memang waktunya itu sudah tengah malam, ditambah lagi mereka ini sudah melewati area-area yang sudah nggak lagi ada keramaian. Dan setelah itu, ada kejadian yang benar-benar nggak masuk akal. Tiba-tiba, jenazah yang ada di belakang mereka itu duduk. Dan posisinya itu sudah membelakangi mereka. Bang Surya spontan bilang ke Giri, dah, pinggirin mobilnya dah, cepet dah. Giri mencoba memperlambat laju mobilnya, Bang Surya teriak lagi, dah, pinggirin mobilnya dah, cepet dah. Di momen pas meminggirkan mobil ini, Giri itu sempat ngelihat sekilas di spion mobil tengah itu, memang jenazah ini posisinya duduk. Posisinya itu juga membelakangi mereka. Padahal dari awal, jenazah ini kepalanya ada di pintu, kakinya ada pas di belakang kemudi. Jadi pas ngelihat ini, Giri sudah nggak bisa bercanda lagi, rasanya itu kayak ngeblank. Setelah mobil ini berhasil berhenti di pinggir jalan, Bang Surya keluar duluan dari mobil, dia agak lari. Giri sempat panik waktu itu, dia langsung turun dari mobil, terus dia lupa ambil kunci mobilnya. Jadi dia balik lagi ke mobil, diambillah kunci itu, terus Giri nyamperin Bang Surya. Nah mereka ini berhenti di pinggir jalan yang sepi banget. Ada beberapa rumah memang di situ, rumah-rumah ini ada di pinggir jalan.
Rumah-rumah di area sini ini agak berjauhan dan umumnya di setiap rumah itu ada warung di depannya. Giri ngelihat Bang Sura di situ duduk di warung yang sudah tutup. Bang Sura itu kelihatan shock banget dengan kejadian barusan. Giri akhirnya ikut duduk di situ. Jarak mereka duduk dengan mobil jenazah ini kira-kira 10 meteran, nggak terlalu jauh. Bang Sura langsung tanya, baru kali ini aku ngelihat jenazah bisa bangkit lagi. Udah bang, itu mungkin mata kita ini lagi dikaburkan sama Bang Sajin. Jadi seolah-olah kita ngelihatnya jenazah itu bangkit. Nah, Giri ngeliatin Bang Sura terus. Bang Sura ini kelihatan gelisah banget. Dia hisap rokok itu berulang kali. Kelihatan panik. Nggak lama, lampu sirine ambulan ini nyala sendiri. Suaranya itu lumayan ngagetin. Wiu, wiu, wiu. Bang Sura dan Giri ini noleh ke arah mobil jenazah. Bang Sura tanya, dah, kunci kau taruh mana dah? Kata Bang Sura. Lah ini bang, aku bawa bang. Udah dah, sana matiin lampunya dah. Konslet itu dah. Giri sendiri waktu itu takut mau matikan lampu sirine mobil ini karena jelas ada yang aneh. Kok tiba-tiba sirine ini nyala sendiri? Mereka berdua itu tiba-tiba ciut nyalinya. Sampai nggak lama setelah itu keluarlah seorang ibu-ibu dari rumah belakang warung ini. Jelas ibu-ibu ini mungkin terganggu dengan suara sirine ambulan tersebut. Ibu-ibu ini keluar dengan keheranan, matanya itu masih kriep-kriep. Terus dia tanya, sebelum ibu ini nanya, Giri bilang ke ibu ini, Bu, maaf ya Bu, ini sirinenya konslet Bu. Ibu-ibu ini mencoba memahami, terus dia diem sejenak. Bang Sura bilang ke Giri, udah dah, sana dah, matiin dah, ganggu orang tidur dah. Ya udah bang, ayo bang, kita berdua bang. Akhirnya mereka berdua masuk ke mobil jenazah. Pas Giri buka mobil, dia ngelihat langsung ke arah jenazah ini. Ternyata jenazahnya itu sudah berbaring seperti semula. Nah, lumayan agak tenang situasinya. Akhirnya sirine itu dimatikan oleh Giri, terus mobil ini ditutup lagi pintunya. Dia balik lagi ke warung yang tadi. Giri dan Bang Sura memutuskan untuk istirahat, duduk-duduk di situ sebentar. Apalagi ibu yang tadi ini sempat bilang, kalau mau pesan sesuatu bisa mas, nanti dibikinkan di belakang. Nah, Bang Sura pun langsung nyeletuk, ya udah Bu, saya pesan kopi susu sama Indomie goreng ya. Bisa ya Bu? Bisa. Terus Giri bilang, saya teh manis aja Bu. Nah, pas lagi nunggu pesanan ini datang, mereka dapat gangguan lagi. Tiba-tiba lampu mobil jenazah ini nyala mati. Jadi seolah-olah kayak ada yang memainkan dari dalam. Saking herannya, Giri dan Bang Sura itu sampai melongo ngelihat kejadian ini. Tapi itu kejadiannya cuma sekali. Tapi ya meskipun sekali, tapi membuat Bang Sura dan Bang Giri ini merinding. Gak lama setelah itu, si ibu tadi ini sudah keluar bawa pesanan Giri dan Bang Sura. Tapi pas ibu ini jalan menghampiri Bang Sura dan Bang Giri ini, si ibu itu jalan itu tapi kepalanya ini sering ngeliat terus ke arah mobil jenazah. Giri agak curiga waktu itu. Jangan-jangan ibu ini ngelihat sesuatu. Terus setelah pesanan mereka ini diantar oleh ibu-ibu itu, si ibu ini langsung jalan mendekat ke arah mobil jenazah. Giri sama Bang Sura itu melongo. Terus mereka mendengar si ibu ini kayak ngomong sesuatu, nggak tahu ngomong sama siapa. Nggak lama, ibu ini pun duduk di samping Bang Sura dan juga Giri. Yang mereka ngobrol basa-basi, pertanyaan si ibu-ibu ini, beliau tanya, mas-masnya ini dari mana? Mau ngantar kemana? Giri menjawab, tadi kami dari Kebumen Bu, mau ngantar jenazah ke Batu. Bang Sura tanya, ibu tadi ngomong sama siapa ya Bu? Nah, ibu ini nggak jawab, tapi beliau cuma senyum ke arah Bang Sura dan Giri. Terus mereka ngobrol-ngobrol lagi. Ngobrolnya itu ya obrolan ringan. Sekitar setengah jam setelah itu, makanan dan minuman ini sudah habis. Mereka makan dan mereka minum. Mereka bayar makanan dan minuman ini. Terus mereka pamit ke ibu-ibu tersebut. Nah, sebelum mereka ini pergi, si ibu ini menyampaikan pesan ke Bang Sura dan Giri. Beliau ini bilang, Mas, meskipun yang kalian antar ini orang mati, orang sudah meninggal, sudah jadi jenazah, tapi perlakukanlah mereka itu dengan baik. Janganlah berucap yang kasar-kasar. Gimana pun juga, jenazah itu tetap harus diperlakukan secara baik. Gitu ya Mas. Nah, beliau ini ngomongnya sopan banget. Sampai Giri dan Bang Sura itu merasa nggak enak. Di samping itu, Giri juga berkata dalam hati, loh, kok ibu-ibu ini kayak tahu kalau sebelumnya Bang Sura ini sempat ngomong kasar ke jenazah. Dalam batin Giri, ya sudahlah, baik juga sudah diingatkan seperti itu. Terus Giri dan Bang Sura ini pamit. Baik Bu, makasih ya Bu nasihatnya. Makasih juga makanan dan minumannya ya Bu, maaf merepotkan.
Nah, nggak lama setelah itu ibu ini ngomong lagi, iya, pokoknya kalau ada suara nangis, ada suara ketawa, atau bunyi benda-benda jatuh, sudah biarin aja. Itu cara mereka komunikasi sama kita. Nah, Giri dan Bang Surya itu sempat tertegun lagi. Dalam batin Giri, ini kayaknya ibu ini bukan orang sembarangan ini. Pasti tadi pas ibu itu mendekat ke mobil jenazah, dia ini pasti lagi berkomunikasi dengan bangsa lembut. Akhirnya mereka pun pamit, kunci diserahkan ke Bang Sura, giliran Bang Sura yang pegang kemudi. Pas mereka ada di dalam mobil, ketika baru masuk itu, bau kapur barus dan formalin ini tercium lagi. Baunya itu menyengat banget. Nah, pas mobil sudah jalan beberapa menit, Giri bilang ke Bang Sura, "Sono Bang, minta maaf lu Bang." Maksudnya Giri ini supaya Bang Sura itu minta maaf ke jenazah yang mereka bawa ini. Jadi dengan bahasa yang agak belepotan, Bang Sura itu akhirnya minta maaf. Nah, di jalan, Giri ini sambil terus merenung. Setiap kali mengalami hal ganjil atau kejadian mistis, kok selalu dia dan Bang Sura ini dipertemukan dengan orang yang paham, orang yang ngerti. Giri jadi ingat lagi kejadian pas dia pernah mengantar barang, terus sempat nyasar ke desa gaib alas Gumitir. Giri dan Bang Sura itu kan sempat ketemu dengan bapak-bapak pemilik warung sebelum mereka mengalami kejadian mistis. Di situ kayak seolah si bapak pemilik warung ini kayak seolah tahu bahwa Giri dan Bang Sura ini bakal mengalami kejadian mistis. Dan kasus yang lainnya, kejadian pocong di pinggir jalan. Giri kan sempat ketemu dengan pemuda yang bawa motor, yang waktu itu pemuda ini ngasih tahu ke Giri dan Bang Sura bahwa mereka ini diikuti oleh sosok makhluk halus. Dan pada saat mengantar jenazah kali itu, Giri dan Bang Sura dipertemukan lagi dengan orang yang paham, orang yang ngerti, yaitu ibu-ibu tadi. Akhirnya Giri ini ngomong ke Bang Sura, "Bang, aku barusan kepikiran Bang." "Kepikiran apa kau ndak?" "Kau ngerasa nggak Bang, setiap kali kita mengalami kejadian mistis, itu kok selalu biang keladinya ini elu Bang. Kok bisa-bisanya kau mikir gitu ndak?" Nah, Giri jawab lagi, "Ya sudahlah Bang, aku nggak mau debat sama kamu Bang. Kau pikir aja lah sendiri Bang. Dari mulai kejadian di alas Gumitir, terus kita diikutin pocong, sampai kejadian hari ini, itu kan juga karena kamu Bang. Iya kan Bang?" Nah, Bang Sura ini diem. Dan Giri sudah nggak mau ngelanjutin pembahasan ini. Singkatnya mereka mulai memasuki area batu. Nah, mereka pun memasuki jalanan kampung-kampung yang kanan kirinya itu masih banyak lahan kosong. Nggak lama mereka sampai di jalanan di sebuah pertigaan. Giri dan Bang Sura waktu itu sempat bingung, karena di Google Maps itu terus mengeluarkan suara. Anda putar balik, terus seperti itu. Dan kayaknya jalan ini nggak kedeteksi oleh Google Maps. Nggak tahu apakah sinyal mereka ini susah apa gimana. Akhirnya di situ Bang Sura berhenti. Dia ambil HP-nya, dia cek lagi Google Maps sambil dia tanya ke Giri, "Dah, ini lewat mana dah?" Mereka itu berhenti di tengah jalan. Kanan kiri ini nggak ada rumah, nggak ada lampu jalan, kondisinya itu gelap. Nah, waktu itu Giri ini juga lagi sibuk ngelihat Google Maps di HP-nya. Bang Sura waktu itu sambil nunduk terus dia bilang, "Dah, di depan itu ada apa dah?" Giri akhirnya ngelihat di depan. Giri ini ngelihat ada semacam asap putih. Lama-lama asap ini menggumpal terus kayak melayang menuju ke arah mereka. Nah, lama-lama gumpalan asap putih tadi itu membentuk wujud sosok perempuan. Tapi sosok perempuan ini cuma penampakannya itu dari rambut, kepala, wajah, sampai setengah badan. Jadi yang kelihatan jelas cuma bagian atasnya. Samar-samar sosok perempuan ini jalan menuju ke arah ke sebelah kiri. Di momen inilah Giri itu langsung ngelihat ke arah belakang. Dia pandangi jenazah yang ada di belakangnya itu. Dalam hati kecil Giri, dia yakin kalau sosok perempuan yang terlihat barusan bisa jadi adalah perwujudan jenazah yang ada di belakang. Nah, mungkin sosok perempuan ini mau menunjukkan jalan ke Giri dan juga Bang Sura. Secara otomatis Giri ini teringat dengan perkataan si ibu-ibu warung tadi. Ibu tadi sempat bilang, kalau ada hal yang aneh, bisa jadi itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi dengan kita. Dari situ tanpa pikir panjang, Giri langsung bilang ke Bang Sura, "Udah Bang, ambil jalan kiri itu Bang. Jangan dah, kalau kita dibuat nyasar sama sosok perempuan itu gimana dah? Udahlah Bang, bismillah, aku yakin Bang. Udah lewat jalan sebelah kiri itu aja Bang." Bang Sura akhirnya injak gas itu, dia ambil jalan ke kiri dari pertigaan itu.
Dan nggak lama, sekitar 300 meteran dari situ, ada banyak orang di depan sebuah rumah. Ketika orang-orang ini ngeliat ada mobil jenazah yang datang, beberapa dari orang-orang ini langsung mendekat dan mengarahkan mobil mereka supaya diparkir di dekat rumah duka. Seperti yang sudah bisa ditebak, anggota keluarga ini banyak yang nangis dan mereka itu histeris ketika melihat mobil jenazah ini. Bahkan ada yang pingsan juga waktu itu. Giri sempat sedih juga ngelihat pemandangan ini. Dan singkatnya, jenazah ini pun diturunkan dan kemudian diletakkan di ruang tamu di rumah duka. Dan setelah semua dokumen ini selesai ditandatangani oleh pihak keluarga, Bang Sura dan Giri pamit ke pihak keluarga. Mereka ini bilang, pihak keluarga ini, udah mas, jangan pergi dulu, istirahat dulu mas. Pasti capek, ini sudah disiapkan makan. Bang Sura itu ngasih kode ke Giri supaya mereka istirahat sejenak. Waktu itu sudah sekitar jam 3 dini hari. Ya sudahlah, sekalian mereka ini mau izin tidur sebentar di situ. Kira-kira nanti mereka berpikir jam 5 subuh mereka pamit lah ketika matahari ini sudah mulai terbit. Singkatnya di situ mereka makan dan sempat ngopi-ngopi sebentar. Dan ketika mereka sudah mau tiduran, ada anggota keluarga ini yang ngajak Giri dan juga Bang Sura ngobrol. Nggak lama pas mereka itu diajak ngobrol, Giri ini pengen buang air kecil. Dia minta izin ke tuan rumah, "Maaf pak, saya mau numpang ke toilet bisa ya pak?" "Oh ya silakan mas, toiletnya ada di belakang, nanti lewat dapur ya." "Lewat sini aja mas, toiletnya itu ada di belakang rumah soalnya." "Oh ya pak." Dan setelah buang air kecil itu, Giri langsung kembali menuju ke depan. Nah dia ini kan melewati area dapur. Ketika ada di dapur, dia berpapasan sama seorang perempuan. Usia perempuan ini sekitar 30 tahunan, rambutnya itu pendek, dan ada tai lalat di bagian bibir bagian bawah. Pas ngelewati perempuan ini, otomatis Giri menyapa, "Permisi mbak." Dia jawab, "Makasih ya mas sudah nganterin." Nah si perempuan ini sambil senyum ngomongnya. Giri pun juga ngangguk, karena dikiranya ini mungkin salah satu anggota keluarga. Nah setelah itu Giri menuju ke Bang Sura. Bang Sura ini ngajak pulang. Katanya nanggung kalau harus tidur dulu, udah kita pulang aja. Singkatnya mereka pamit ke pihak keluarga. Dan kebetulan sang ibunda dari almarhumah ini lagi membacakan Al-Quran di samping jenazah persis. Di situ juga banyak anggota keluarga yang lain yang lagi duduk di samping jenazah. Mereka juga membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Nah pas pamit inilah otomatis Giri masuk ke ruang tamu. Dia melihat jenazah dari almarhumah tersebut. Di situ Giri ngelihat foto jenazah yang diletakkan persis di samping jenazah itu. Foto perempuan ini. Sempat dalam hati Giri ini langsung berucap, "Astagfirullahaladzim, perempuan yang tadi berpapasan dengan Giri pas dia baru balik dari kamar mandi, ini ternyata adalah perempuan yang meninggal itu." Foto yang terpampang di situ itu jelas banget. Perempuan ini rambutnya pendek, ada tai lalat di bawah bibir. Fotonya juga pas lagi senyum. Giri sempat merinding waktu itu, tapi dia nggak ceritakan hal ini ke Bang Sura. Singkatnya pulanglah mereka kembali ke Kebumen. Di perjalanan itu sempat mereka ini bergantian nyetir. Terus begitu masuk di area Kebumen, Giri langsung menghubungi Iwan. Kata Iwan, dia akan nunggu Giri di depan jalan. Singkatnya mereka pun ketemu Iwan. Giri sempat ngomong ke Iwan, "Parah kamu Wan, lain kali aku nggak mau Wan ngantar jenazah lagi Wan. Banyak gangguan Wan." Nah si Iwan ini sambil ketawa-ketawa dia bilang ke Giri, "Udah lagi, kalau nggak gini kamu nggak akan pernah punya pengalaman ngantar jenazah." Nah jadi teman-teman, dari cerita Giri ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa mengantar jenazah itu ada pahalanya sendiri. Apalagi bagi para kaum lelaki yang mengantar jenazah sampai ke kuburan. Ini sangat dianjurkan sekali oleh agama. Selain itu hikmahnya adalah akan membuat diri kita mengingat kematian. Dan semoga kita bisa mengambil hikmah dan bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.